Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bihi wa bi'ulumihi fi darni amin. Qala Suratul Baqarah madaniyah bila khilaf wa hiya min awaili ma nuzila min awaili ma nazala wa ayatuha mi'atani wa thamanuna wa sittu ayat. Surah Al-Baqarah tergolong daripada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan daripada malaikat Jibril. Madaniyah artinya yang diturunkan pada periode Madinah. Jadi kita memahami Makkiyah dan Madaniyah bukan yang turun di Mekah dan turun di Madinah, tapi makna Makkiyah turun, ya. Periode Mekah berarti periode sebelum Nabi hijrah. Adapun Madaniyah berarti periode setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, di mana periode Madaniyah di sini merupakan satu fase dakwah yang kedua, dan ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah ada sebanyak 286, dan surah Al-Baqarah ini termasuk daripada surah Al-Quran yang paling panjang. Dan surah Al-Baqarah juga ada dalam surah ini wahyu yang terakhir turun, yaitu pada ayat ke-281, ya. Jadi wahyu terakhir itu bukan Al-Maidah ayat 3, tapi 281 dari surah Al-Baqarah. Nih, ya. Jadi bukan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Itu kenapa? Karena itu ayat turun ketika Nabi tengah melakukan haji. Jadi haji pertama Nabi sekaligus haji yang terakhir. Dan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam tengah berada, ya, di Arafah sedang melakukan wukuf. Dan setelah ayat ketiga dari surah Al-Maidah tadi, Nabi masih hidup 81 hari. 81 hari. Nah, kemudian 9 malam sebelum Nabi wafat turun ayat terakhir, yakni ayat ke-281 dari surah Al-Baqarah, di mana Allah Ta'ala berfirman ayat ke-281 tersebut, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini, ya. Inilah ayat yang terakhir turun pada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhiru ma nazala min al-Qur'anil Karim wa akhiru wahyin tanazzala min as-sama'i ila al-ard wa binuzuli hadhihi al-aya inqata'a al-wahyi wa intaqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ila jiwari rabbih ba'da an adda risalah wa ballagha al-amanah. Jadi setelah ayat ke-281 ini, ya, maka beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Terputuslah wahyu setelah Nabi
telah sempurna menunaikan penyampaian risalah dan menyampaikan pula amanat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, adapun penamaan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ini maknanya sapi, atau lebih tepatnya jenis sapi. Jadi tak marbutah di sini bukan untuk menunjukkan muannas, tapi disebut isim jinis. Kalau dalam ilmu nahwu disebut isim jinis. Kalau bahasa Arab itu kayak Perancis, feminang maskulan. Ya. Jadi kalau feminangnya itu disebut muannas. Ya. Maskulinnya disebut muzakkar. Nah, Al-Baqarah memang kalau kita lihat terjemahan Departemen Agama ditulis sapi betina, tapi ini maknanya jenis sapi, ya. Karena ini berdasarkan dari ayat di surah Al-Baqarah tersebut, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ya. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Kenapa? Karena ketika itu ada seseorang kakek meninggal dunia, dibunuh, ya, dibunuh oleh keponakannya sendiri. Kemudian yang ngebunuh yang lapor, habis dibunuh ditaruh aja demikian, dia yang lapor bahwa ya pamannya ini dibunuh. Ketika itu belum ada ilmu sidik jari, belum ada CCTV, belum ada, ya tentu. Jadi untuk mengusut perkara ini sulit, ya, karena yang ngebunuh yang lapor. Hampir saja terjadi peperangan antara Bani Israel, kaum Nabi Allah Musa alaihissalam. Akhirnya mereka pun datang pada Nabi Musa, meminta Nabi Musa supaya bermohon kepada Allah agar diketahui siapa pembunuhnya yang sebenarnya. Kemudian Nabi Allah Musa mendapatkan firman dari Allah, yaitu kaumnya harus menyembelih sapi. Tentu mereka bermula mengira Nabi Allah Musa mau mencemooh, tersebab mereka pernah menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Musa As-Samiri, ya. Tapi ternyata itulah perintah Allah. Jadi di zaman Nabi Allah Musa ada dua nama Musa, ada Musa As-Samiri, ada Musa Nabi Allah. Musa As-Samiri ini penyesat, ya, penyesat ajaran daripada Nabi Allah Musa. Nah, jadi demikian penamaan daripada surah Al-Baqarah ini, ya. Kemudian ulama pun mencarikan hadis tentang fadilah daripada surah Al-Baqarah. Di antara hadis yang menyebutkan fadilah keutamaan surah Al-Baqarah, dalam riwayat Imam Muslim, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan. Sesungguhnya setan lari
dari rumah yang dibacakan di dalamnya akan surah Al-Baqarah. Ya. Maka biasa yang kita baca dari surah Al-Baqarah depan, tengah, belakang. Habis alif lam mim langsung ayat kursinya terakhir lillahi ma fis samawati ila akhiril ayah. Ini hadirin ya, mengambil daripada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Nah, sekarang kita masuk dalam tafsir ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya. Alif lamnya dibaca 6 ya. Mad lazim harfi musyba' disebutnya. Dibaca 6. Alif lam. Nah, ingat tuh, ya. Lam kan belakangnya huruf lam. Kalau lam itu belakangnya kan huruf mim. Lam, mim kan berarti. Nah, alif lam mim. Habis lam itu kan mim. Berhubung lam belakangnya mim, berarti mim ketemu mim. Disebut idgham mimi. Disebut idgham mimi, ya. Tahan 2 harokat. Alif lam mim. Nah, segitu ya. Nya itu dibaca 2 harokat ya. Idgham mimi disebut. Nah, ini alif lam mim di mana Allah mulakan firman-Nya, surah yang mulia ini dengan al-ahruful muqatta'ah. Disebut al-ahruful muqatta'ah. Huruf yang terpotong-potong, di mana ini huruf penyebutannya tidak lazim dalam bahasa Arab ketika itu. Seperti ahruful muqatta'ah yang lainnya seperti Yasin. Kalau ya dia 2, sinnya yang 6. Jadi jangan terbalik, jangan Yasin. Terbalik ya. Ya-nya yang 2. Yasin. Nah, jadi ini alif lam mim, ulama ya secara umum menyatakan Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang mengetahui maksudnya. Jadi penjelasan alif lam mim wa tasdiruha bihadzal huruf al-hijaiyah yujzabu anzarul mu'ridin an hadzal Qur'an. Ya, penyebutan daripada huruf hijaiyah ini untuk menarik perhatian orang-orang yang menentang akan Al-Quran ini. Jadi alif lam mim, baca seperti itu kan orang kepengen dengar jadinya. Nah, begitu. Ya, ini apa ya? Nah, itu. Jadi itu maknanya, artinya hikmah daripada ayat ini. Bila dikatakan, Ustaz, kalau Al-Quran tidak bisa difaham, bagaimana kita mengamalkan? Nah, ya, jawabannya ada pengetahuan yang hanya Allah yang tahu. Sampai-sampai nabinya tidak dikasih tahu. Bahkan malaikatnya pun demikian. Seperti kapan kiamat, malaikat nggak tahu itu, dan nabi pun tak tahu. Ya. Adapun alif lam mim hanya Allah yang tahu, yang mengerti daripada maknanya. Kalau dikatakan bila tidak difaham bagaimana diamalkan? Jawabannya, lah, emang
ayat yang jumlahnya 666 ayat, ya, yang lainnya sudah selesai diamalkan, gitu, ya. Itu nggak habis-habis ya, kalau diamalkan, dikaji, diteliti, ya, difikirkan, ditadaburkan, nggak habis-habis itu. Jadi sampai saat ini bahkan dan seterusnya, uraian ilmu syariat yang paling banyak ditulis ulama adalah tafsir. Jadi orang kalau nulis tafsir jarang. Kalau ini 3 jilid, ini 1 jilidnya segini, ya. Setiap jilid itu hampir 600 halaman. Ini termasuk yang paling ringkas. Biasanya kalau kitab tafsir segini, ada yang lebih luas lagi segini. Masya Allah. Dan tiap zaman itu ada aja ulama yang menulisnya. Selalu ada ungkapan-ungkapan baru yang didapati. Nah inilah, ya. Jadi kalau di masa lalu mungkin kalau mendengar ayat awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanat rasqan fafataqnahuma, apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwasanya langit dan bumi dahulu pernah bersatu kemudian kami pisahkan keduanya? Nggak terfikirkan ketika itu, tapi sekarang terbukti. Ini ayat, ya. Itulah yang disebut dengan Big Bang, dentuman keras yang menandai terjadinya awal penciptaan alam semesta. Ya, apakah orang kafir tidak memperhatikan bahwasanya langit dan bumi dahulu pernah bersatu, kemudian kami pisahkan keduanya? Insyaallah. Muncullah nanti teori yang disebut the expanding universe, ya, berekspansinya alam semesta. Alam semesta ini tidak statis tapi dinamis, ya, terus selalu ada tafsiran-tafsiran yang difahami, ya. Nah, jadi jawabannya demikian. Ya, banyak ayat yang lain yang menjadi penuntun pegangan bagaimana kita harus bersikap, berakidah, beribadah, berakhlak dan seterusnya. Nah, dan alif lam mim ini pun dibaca, disabdakan Nabi dalam satu hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya kebajikan, satu kebajikan diberi ganjaran 10 kebajikan. Insyaallah. Jadi kalau kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim, kali aja 19 kali 10 udah banyak benar. Satu kebajikan aja, satu kebajikan sudah bisa menjadi sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga. Masya Allah, ini Allah lebarkan, luaskan jalan menuju Allah biar kita selamat kelak di negeri akhirat, ya. Jadi Nabi sabdakan, siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran baginya kebajikan, satu kebajikan diberi ganjaran 10. Ya, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak, kata Nabi. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada orang kadang-kadang mungkin karena semangat mengajak teman-temannya untuk belajar tafsir, tapi saking semangatnya nggak pakai ilmu, gitu. Maksudnya gimana? Begini, antum ini baca Quran, ya, fahami maknanya. Kalau nggak baca, nggak ngerti, nggak faham, itu nggak dapat pahala. Benarkah? Kalau kita baca Al-Quran terus nggak ngerti, terus nggak dapat pahala? Jawabannya tidak. Kenapa? Tadi disebut
Kata Nabi, alif lam mim berapa huruf? 3. Di awal Nabi sudah katakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya kebajikan. Berarti alif lam mim udah dapat itu. Udah dapat pahala 30 kebajikan. Subhanallah. Ya. Maksudnya Ustadz, ya sebab alif lam mim ada gak yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya alif lam mim? Tuh kata Nabi dapat. Begitu. Jadi jangan putus asa. Kita nggak paham, baca. Terpenting di dalam hati mengagungkan bahwa apa yang kita baca adalah firman Allah, kalamullah. Agungkan di hati kita, meskipun kita belum memahaminya dengan baik. Nah, ya, ini. Jadi kalau nunggu sampai mengerti berikut tafsirnya, aduh belajarnya berapa lama itu. Ya Allah maha luas karunia. Ini ya. Jadi seperti itu hadirin. Dzalikal kitabu la raib. Jadi ini ada saktah. Ada tanda rubuk, bukan saktah, maaf. Saktah artinya berhenti tanpa mengambil nafas. Ini titik 3 ini disebut tanda rubuk, ya. Jadi kita boleh berhenti di salah satu dari keduanya. Boleh kita berhenti dzalikal kitabu la raib, atau dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi boleh di raib, boleh di fih. Nah, ya, ini tanda rubuk, boleh berhenti di salah satu dari keduanya ini. Nah, dzalikal kitab, itulah Al-Quran. Nah, kemarin kan sudah dibahas ya, misionaris bagaimana cara memutarbalikkan fakta. Dia datang, dipelajari Quran terjemahannya, karena dia nggak sempat belajar bahasa Arab. Kecuali orientalis. Orientalis itu banyak yang ngerti bahasa Arab. Pernah dengar kamus munjid? Pernah gak dengar kamus munjid? Kamus munjid itu kamus bahasa Arab, tapi dari bahasa Arab ke bahasa Arab. Biasa kalau Munawwir itu Mahmud Yunus itu dari bahasa Arab ke Indonesia. Ini dari bahasa Arab ke bahasa Arab. Ada kamus biasa dipakai anak pesantren, namanya munjid. Itu yang tulis, yang susun pendeta Papatilui Ma'luf namanya. Pendeta itu. Kalau kita berpikir itu pendeta aja bisa bahasa Arab, masa kita orang mukmin nggak bisa? Harusnya kita bisa. Cuman kita malas doang. Cuman karena kita malas ya, atau karena memang kerja pagi pulang sore nggak sempat. Ya hari Minggu ya istirahat, kecapean. Nah, ini ya boleh jadi nggak ada waktu, boleh jadi karena malas ya. Nah itu dia bisa, itu orientalis. Orientalis itu ada yang pintar hadis, ada, tapi tujuannya buat mengelabui umat Islam. Nah kita kembali kepada misionaris. Ada misionaris datang ke rumah seorang muslim. Ini cerita asli dari seorang kawan. Dan ternyata udah dari dulu jurus jitu yang mereka sering perlihatkan kepada umat Islam yang awam. Jadi umat Islam yang tidak punya dasar, asumsi dasar akidah, ya, pemahaman dasar tauhid nggak punya. Dia datang, selamat pagi, ya, dengan segala sopan santun yang luar biasa pokoknya. Maka seseorang pengen ngusir juga, nggak enak, sopan banget. udah dikasih masuk. Bapak suka ini ya, baca Al-Quran? Oh iya, pernah lah. Namanya awam, pernah lah. Oh
kalau kita kaji-kaji ya Pak ya, ternyata di Al-Quran, kitab suci umat Islam itu ada Pak petunjuk Pak, di mana umat Islam kan setiap sholat itu selalu membaca, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada kan Pak ayatnya Pak? Ya, dibaca terjemahannya kan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemarin udah dibahas ya. Ternyata Pak setelah Al-Fatihah Al-Baqarah Pak. Al-Baqarah ada itu. Itulah Alkitab. Mau jalan yang lurus itu Alkitab. Padahal yang disebut Alkitab Al-Qur'an. Karena Alkitab di sini nama lain dari Al-Qur'an. Nah, kalau orang yang kagak ngaji, nggak belajar tauhid, nggak memiliki asumsi dasar akidah, ya begini ntar. Karena nggak paham, nggak ngerti. Ya. Nah, ini. Ya jadi bahaya kan? Ketidakfahaman akidah di sini. Nah, jadi cuman sekian ya, saya hanya ulang, ini sudah kita bahas. Jadi memang misionaris, orientalis dan imperialis ini tiga sayap kekuatan orang-orang yang benci kepada Islam. Tiap zaman ketiga ini senantiasa kita saksikan. Emang masih ada imperialis? Ya itu Israel apaan? Zionis, imperialis itu. Ya. Nah, ini. Jadi, dzalikal kitab, itulah Al-Qur'an. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat. Bukan jalan ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Tafsiran nabinya Yahudi. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, waladhdallin, yaitu Nasrani. Nah, ini Nasrani Nabi jelaskan. Ya. Jadi mau jalan yang lurus, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an yang tiada keraguan di dalamnya. Insyaallah. Pingin jalan yang lurus, Al-Qur'an. Ya. Tentu saya tidak pernah menganjurkan jemaah saya untuk membaca terjemahan. Jangan. Tafsir, sekali lagi tafsir. Ya. Terjemahan itu takut kesalahpahaman itu sering terjadi. Ya. Nah, kalau ditafsirkan enak. Ini ulama kan ahli bahasa Arab, lebih hebat dari yang saya sebutkan tadi, ya. Pendeta yang nyusun kamus munjid. Jadi kalau bapak-bapak nanya sama anak pesantren, tahu kamus munjid gak? Pasti mereka tahu itu. Yang susun pendeta itu. Ya Allah, ya. Jadi, dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Ini Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad adalah kitab yang tidak ada kitab lain yang menyamai. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ai la syakka fi annahu min 'indillah liman tafakkara wa tadabbara aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Tidak ada keraguan bahwasanya Al-Qur'an dari sisi Allah bagi orang yang mau berfikir, yang mencermati, yang mentadaburi, atau yang memasang telinga untuk mempersaksikannya. Hadirin, bacaan apakah yang dibaca jutaan orang setiap hari? Al-Quran. Sebab kan umat Islam kan Salat jutaan orang dibacanya setiap hari. Bacaan apakah yang ketika dibaca nggak pernah menimbulkan rasa bosan? Al-Quran. Pernah bosan baca Al-Fatihah? Pernah gak? Bismillahirrahmanirrahim.
Mau dengar kapan aja enak. Subhanallah. Adakah bacaan yang diatur sedemikian rupa dalam membacanya? Nggak ada, kecuali Al-Quran. Ada yang panjangnya 2, 4, 6, Masya Allah. Ada yang tarkik, tipis, tafkhim, tebal, minallah, tafkhim, lillah, tarkik, tipis. Coba itu. Ya, ada yang bacanya 2, 4, 6 seperti arid sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 2. Kalau 2 terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 4 tuh. Sekarang 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 6. Ya. Jadi jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan. Tadi 2, sekarang 6. Kalau mau 2 terus, 4 terus. Ya. Cara ngitung 2 itu dari matobi'i. Matobi'i kita tuh semana? Ya. Nanti sebab apa? Marotibul qiraah. Apa ya kalau bahasa kita? Marotibul qiraah itu apa ya? Kecepatan, ketukan. Ya. Itu di dalam tajwid ada yang disebut paling lambat namanya tahqiq, cepetan dikit namanya tartil, lebih cepat lagi tadwir, ya, cepat sekali hadar. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim bukan baca Quran itu, panjang pendek udah kagak ada itu, haram itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kagak ada panjang pendeknya, udah gak ketahuan, huruf-hurufnya pun tak ketahuan. Ya, maka jangan sampai itu termasuk ruba qari'ul Quran wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Itu karena tidak dengan sebaik-baiknya membaca. Artinya dia tahu, dia bisa tapi dia tidak amalkan. Nah, ini ada yang disebut dengan ilmu tajwid, khusus ilmu dalam membaca Al-Quran. Ya, kalau untuk lagu nanti dulu, yang penting tajwid. Kadang nagom belajar lagu tajwidnya kemana-mana. Terbalik itu, ya. Nah. Jadi Al-Quran demikian ya. Ini Masya Allah menjadi suatu kemukjizatan. Kita udah bahas pula ya masalah mukjizat, tidak diulang lagi. Dan saya ingin ulang kembali kalau ada yang meragukan. Ini Al-Quran, ini sepakat seluruh pakar kitab suci sedunia dari agama manapun menyatakan Al-Quran otentik, tidak berubah sedikit pun dari awal diterima oleh Nabi. Jadi apa yang dibaca Nabi itu apa yang dibaca kita sekarang daripada Al-Quran. Masya Allah. Ini udah 15 abad, 1500 tahun. Subhanallah. Ya. Kenapa? Yang pertama, ketika diturunkan, bangsa Arab memang ketika itu masyarakat Arab punya kebiasaan menghafal, bukan kebiasaan nulis. Nulis itu aib buruk bagi mereka karena dianggap tidak cerdas, tidak kuat hafalannya. Jadi apa yang mereka dengar mereka hafalkan. Zabur, Taurat, Injil itu tidak dihafal, nggak ada yang hafal. Bahkan sampai saat ini kagak ada yang hafal, ya. Karena sejak dulu pun tidak dihafal, dibacain. Bahkan Taurat sendiri itu diwajibkan hanya 7 tahun sekali membaca Taurat, 7 tahun sekali. Masya Allah. Ya. Nah ini hadirin, Al-Quran ketika dikodifikasi, dibukukan, itu Sayyidina Abu Bakar terhadap tulisan-tulisan yang masuk memberikan 3 syarat. Yang pertama, ya, harus ditulis berdasarkan perintah Nabi. Berdasarkan perintah Nabi dan ditulis di hadapan Nabi. Yang kedua,
tidak bertentangan dengan hafalan sahabat, ribuan sahabat. Yang ketiga, ya, harus mendatangkan 2 orang saksi bahwa dia tulis berdasarkan perintah Nabi. Ketat sekali itu. Saksinya 2 orang, harus adil. Adil itu muslim, balik, berakal, tidak pernah dosa besar, tidak melanggengkan dosa kecil, dan tidak melakukan sesuatu perbuatan yang menjatuhkan namanya di mata orang-orang besar. Itu makna adil. Adlur riwayah disebut, ya. Jadi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini hadirin, petunjuk bagi orang bertakwa. Orang mukmin yang bertakwa, siapa mereka? Alladzina yattaquna sukhtallahi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wa yadfa'una 'adabahu bi ta'atihi. Orang bertakwa adalah yang menjaga diri, ya, dari kemurkaan Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi di antara tafsir dari sahabat, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tentang tafsir ini, al-muttaquna hum alladzina yattaquna syirkah wa ya'maluna bi ta'atillah. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga diri dari segala kemusyrikan dan senantiasa beramal soleh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, hudalil muttaqin. Kita sudah bahas hidayah panjang lebar pada pertemuan yang lalu, ya. Jadi sekali lagi, hidayah itu jangan dianggap anu udah dapat hidayah, udah Islam. Siapa bilang bahwa iman Islam, yakni hidayah yang Allah berikan ini, tidak dicabut Allah? Siapa bilang? Ini hadirin, ya. Kenapa demikian? Karena ini hati memang punya sifat bolak-balik. Ini hati punya sifat apa? Bolak-balik. Qalb itu maknanya bolak-balik, sesuai dengan namanya. Maka kita dianjurkan sekali berdoa dengan doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Tuh, ya. Jadi dalam yakni ayat Al-Qur'an di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Shaf, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Falamma zaghu, maka tatkala mereka sesat, menyimpang, Allah sesatkan mereka. Ingat, bukan Allah semata-mata menyesatkan, tatkala mereka sesat. Jadi fahami nanti ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ila akhir ayat. Allah kunci mati hati mereka. Kunci mati, Ustaz? Iya. Kenapa dikunci mati? Karena mereka menutup hati, menutup diri dari kebenaran. Ada kebenaran yang dapat disaksikan setiap hari. Bagaimana mungkin punya akal pikiran, punya hati, tidak dicermati, tidak difikirkan, tidak ditadaburi, ya, malah seakan belagak tidak tahu bahwa itu adalah kebenaran yang hakiki. Hayya 'alas shalah, pura-pura nggak dengar. Ayo sholat, pura-pura nggak dengar. Udah hayya 'alas shalah, udah nggak ke masjid, nggak sembahyang. Enak aja ninggalin sholat 5 waktu kayak nggak ada dosa. Ada gak yang begitu? Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Ya, takut kita. Ini hadirin sekalian, ya. Maka kita baca itu doa di dalam Al-Quran.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah Tuhan kami, jangan kau sesatkan kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau beri petunjuk, setelah kau beri hidayah kepada kami. Hadaitana itu dari hadayahdi juga. Hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk, jangan kau sesatkan kami lagi, ya Allah. Nah ini baca, karena nggak ada yang menjamin mati kita ini dalam husnul khotimah, nggak ada yang bisa jamin, ya Allah. Ada wali, makanya kita kalau banyak ya membaca kisah dari umat terdahulu itu, ada Barsisah, Bal'am bin Ba'urah, waliullah tapi mati dalam kekafiran, na'udzubillah, dicopot kewaliannya. Lah kita ini bukan wali, bukan siapa-siapa. Ya kalau mau dibilang wali, paling tinggi wali murid kita. Ya wali murid, wali kelas. Ya Allah, bukan waliullah. Waliullah aja dicabut kewaliannya, bagaimana kita? Ini hadirin ya. Jadi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Allah terangkan sifat orang-orang yang muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang pertama, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib ini tafsirannya banyak. Maknanya bil ghaib ya, beriman bil ghaib, meskipun gaib dari pandangan manusia. Maksudnya tetap beriman, bertakwa meski dalam kesendirian. Jangan ketika banyak orang, masya Allah solehnya minta ampun, giliran sendirian, naudzubillah min dzalik. Ya, kita takwa itu banyak orang, nggak ada orang, sama. Takwa tuh jangan cuman ada manusia doang. Ya, giliran ada manusia banyak, Allahu Akbar. Giliran sholat sendiri, Allahu Akbar. Nggak boleh begitu ya. Nah ini, ketika kita sholat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Gitu kan? Lagi sholat sendiri nih, sholat maghrib. Tiba-tiba di belakangnya ada makmum. Pas pengen masuk surah lagi setelah Fatihah. Pas ketika makmum pun bergabung, langsung bacanya lain. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lah tadi biasa aja bacanya. Jadi memperbagus bacaan karena siapa tuh? Karena orang, bukan karena Allah akhirnya. Ini ya. Jadi setiap kita berbuat tanya, ini karena siapa ya? Begitu. Nah, tapi jangan juga takut ria, nggak boleh takut ria. Ya, takut ria akhirnya meninggalkan amal. Takut tetap harus sama Allah begitu. Tetap ibadah, mohon pada Allah untuk dijauhi ria, begitu. Oh enggak, saya enggak ke masjid ya Ustaz. Kenapa? Takut ria Ustaz. Ya Allah, salah besar itu. Ke masjid aja udah. Sambil istighfar banyak-banyak. Ya Allah Pak, gini hari udah sampai masjid. Alhamdulillah. Nyebut lisan alhamdulillah, paksakan hati juga ngomong alhamdulillah. Terus dijaga, jangan sampai giliran alhamdulillah 5 langkah ke depan, masya Allah saya soleh juga ya. Bener sih kagak ria, cuman ujub, jadi bangga diri itu. Salah lagi, ujub nggak boleh Ustaz, nggak boleh. Jangankan sombong, ujub pun tak boleh. Jadi setiap apa yang dapat kita lakukan, ya ingat-ingat, la haula wala quwwata
illa billah. Tidak ada daya untuk melakukan kebaikan, tidak ada upaya untuk menghindar dari keburukan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita kumpul di sini nih. Ini dengan kasih sayang Allah. Ini udah senikmat-nikmatnya pemberian. Banyak orang punya segala macam harta tak terhitung saking banyaknya. Kakinya tak sampailah ia ke masjid. Na'udzubillah. Buat apaan? Kita mati nggak bawa harta. Yang kita bawa iman dan amal soleh. Ya, harta banyak emang semuanya kita nikmatin? Enggak. Itu harta banyak yang sebanyak-banyaknya tadi itu jadi waris, nggak ada yang kita bawa. Ya Allah, ada nyesal. Ketika kaya di dunia, ketika di akhirat miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nih ya. Bahkan yang namanya seseorang kalau sholat fajar tadi tuh, sholat fajar, sunnah fajar maksudnya, sholat sunat subuh, sholat sunat fajar. Sebab kalau di Timur Tengah mereka kalau nyebut subuh tuh fajar, sholat fajar, udah sholat subuh belum? Gitu maksudnya. Ya, ya, pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Paling kaya kita. Jadi orang paling kaya udah khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, orang kaya itu ya, orang kaya itu yang enggak ada ketergantungan, kekurangan. Kok kita udah merasa cukup, alhamdulillah. Rezeki pas-pasan, alhamdulillah. Kaya kita. Ada orang kaya banget masih kurang aja. Miskin dia hakikatnya. Ini ya. Nah, inilah hadirin ya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, tafsiran di sini, ghaib di sini maknanya alladzina yu'minuna bil ghaib apa? Yusaddiquna bima ghaba anhum wa lam tudrikuhu hawasuhum minal ba'thi wal jannati wan nari was sirati wal hisab wa ghairi dzalika min kulli ma akhbaru anhu al-Qur'anu aw an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu. Yaitu mereka yang membenarkan segala yang gaib yang tidak dicapai oleh indera mereka. Misalnya apa? Berupa hari kebangkitan, surga, neraka, sirat, jembatan yang terbentang di punggung neraka jahanam yang panjangnya 3000 tahun, kemudian hisab dan lain sebagainya. Dari segala apa yang dikhabarkan oleh Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya, nih. Jadi yang gaib itu artinya yang tidak dapat diindra. Ini, ya. Sebenarnya manusia itu insaniahnya dia itu mengakui ada kekuatan gaib. Cuman tanpa agama salah persepsi. Tanpa agama jadi salah persepsi. Akhirnya dikata matahari lah kekuatan gaib, sehingga disembahlah matahari, disembahlah jin, dianggap jin itu makhluk hebat, punya kekuatan gaib, disembahlah jin. Ya, kayak seperti orang Eropa itu sampai sekarang kalau memberi urutan lift, ada gak lantai 13? Lantai 13 ada gak? Habis 12 berapa? Nah, kan takhayul tuh. Takhayul masih dipercaya tuh. Wah, 13 angka sial. Sampai saat ini tuh. Ya. Termasuk mereka kalau ada kucing hitam ngelompatin sesuatu, wah sial ini kucing hitam. Percaya mereka itu. Ya. Dahulu banyak hal-hal yang tidak bisa diindra, sekarang udah bisa. Seandainya tidak ditemukan teleskop, mikroskop, stetoskop, kuman virus kelihatan nggak? Kelihatan nggak kuman virus? Nggak kelihatan, nggak kelihatan itu.
Sebelum ditemukan apa? Mikroskop, teleskop, stetoskop kan nggak kelihatan itu. Mungkin ketika nggak kelihatan kita bilang nggak ada. Lah sekarang kalau yang nggak percaya kuman, aduh, udah zaman seperti ini nggak percaya kuman. Masya Allah. Inilah hadirin sekalian ya. Jadi itu yang masih bentuknya fisika. Apalagi yang metafisika. Masya Allah. Yang fisika aja banyak yang kita tidak lihat. Pernah lihat angin? Pernah lihat angin nggak? Ini kita ngerasain tuh ada angin tuh. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan angin. Subhanallah. Angin aja kita nggak bisa lihat. Tapi dapat dirasa. Ya banyaklah. Ya. Jadi akal dan hati kita ketika disebut akhirat, langsung akal dan hati kita membela. Ada akhirat, pasti ada, harus ada. Bukan sekedar ada, akhirat itu harus ada. Ini akal dan hati kita mengatakan demikian. Kenapa? Karena urusan kita di dunia belum selesai. Maksudnya Ustadz belum selesai? Iya belum selesai. Kan ada orang yang hidupnya dizolimin terus, haknya dimakan, bahkan mati dalam teraniaya. Yang lainnya ada orang zolim yang luar biasa kezolimannya. Kalau kemudian si zolim dan yang dizolimi mati, tidak ada lagi kehidupan setelah dunia, adilkah Tuhan? Nah, berarti harus ada yang disebut dengan hari pembalasan. Tuh, nih kita nih di sini nih kumpul. Kenapa emang? Karena kita mengimani adanya hari akhirat. Nah, ini hadirin, panjang sekali uraiannya ini. Ya, saya cukupkan ya karena sudah 5:30.